Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membukakan pintu hidayah kepada kita, memberikan kita ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu bisa kita amalkan dalam kehidupan, dan kita merasakan kebahagiaan di dalam hati kita, semangat istiqomah untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti inilah akan kita kebawa Allah pada saat kita kembali kepada Allah. Semoga dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membahas dan melanjutkan tentang takziah. Kemarin kita membaca hadis tentang bagaimana fadilah orang bertakziah. Sekarang bagaimana pandangan ulama tentang takziah itu sendiri. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, beliau berkata bahwa takziah itu dimulai dari waktu kematian dan berlangsung hingga 3 hari setelah pemakaman. Ini yang banyak diikuti oleh para ulama. Jadi takziah itu 3 hari setelah pemakaman. Termasuk juga Imam Nawawi dan para sahabatnya itu berpendapat bahwa makruh hukumnya takziah setelah 3 hari. Ini telung dino mari mati ya kak takziah ya silaturahmi ngopi Karena takziah itu tujuan utamanya adalah idkhalus surur, menyenangkan hati orang yang kesusahan. Jadi tidak boleh menyusahkan lagi, tidak boleh memberatkan kepada orang yang ditinggal mati. Kalau bisa takziah itu yang bawa jajan dewe, yang bawa ngombe dewe, yang perlu gawakno sing mati. Ini cara mriki napa? Bawa beras, okay, supaya ahlul mayitnya itu tidak susah untuk beli beras. Kadang-kadang takziah ya kok, saya mikir badokan. Ket mau lu benangin lu kan mau beli beras ini. Kalau mau beli apa usah di rumah mati kok. Itu tentang fikih takziah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa mubah hukumnya takziah setelah 3 hari. Bahkan tidak dibatasi takziah itu, artinya terus menerus meskipun waktunya itu panjang dan lama. Tapi yang banyak diikuti itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang Imam Nawawi ini madhabnya adalah madhab Syafi'i, bahwa takziah itu maksimal 3 hari. Jadi yang dipilih adalah bahwa takziah tidak dilakukan sesudah lewat 3 hari.
kecuali dalam dua perkara yang dikecualikan oleh para ulama. Apa itu? Apabila yang melakukan takziah itu orang-orang yang mengalami musibah, tidak hadir di waktu pemakaman dan kedatangannya setelah lewat 3 hari. Kemudian dianjurkan untuk meratakan takziah kepada seluruh keluarga mayit dan kerabatnya, besar dan kecil, laki-laki perempuan, kecuali perempuan yang masih muda, maka hanya dilakukan oleh mahramnya. Jadi misalkan Bapak Ibu ya, misalkan ya, ngapunten, ana wong wedok ditinggal mati sing lanang. Wong wedok niki sing enom, rada ayu. Belum ngomong rada lho iki. Tinggi orang dong ditinggal mati bojone niku. Ini bagaimana hukumnya takziah Bapak Ibu? Boleh takziah kecuali mahramnya. Mahram itu ya bapaknya, saudara kandungnya, kemudian saudara dari bapak-bapaknya, atau sesama perempuan. Ini kan mahram. Orang sing duduk sana duduk ada wong lanang takziah. Menine takziah maneh. Menine tak takziah maneh. Niku jenenge mboten takziah niku. Pendekatan. Ambek bisi-bisi nang sing ditinggal mati bojone, Mbak, sampean ana butuh apa-apa? Lak sing nyimpen nomor bos ya sampean. Lho halah. Ini dijaga oleh agama Bapak Ibu. Dan bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, Al-Quran menempatkan sebuah hukum namanya iddah, yaitu masa tunggu perempuan saat dia ditinggal oleh suaminya. Kalau ditinggal mati, jelasnya adalah 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna minkum azwajan, yang ditinggal mati oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna, maka hendaklah dia menahan dirinya berapa? Arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Dan 4 bulan 10 hari ini dia tidak boleh menerima lamaran baik langsung maupun tidak langsung. Dan dia tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau orang-orang dulu Pak, itu kalau sudah ditinggal mati oleh suaminya, wis murni di dalam rumah, nggak keluar rumah. Kalau sekarang ini karena agak modern, kadang-kadang sih metu teko omah. Ya mungkin kan ada tanggung jawab, masih ngantar sekolah, masih macam-macam. Dan kalau suka begitu, maka harus dijaga betul. Tidak boleh bermake up. Dia perlu gaya masker, kaget wajah. Ini tujuannya untuk menjaga dirinya. Kemudian tidak boleh menghadiri acara-acara yang sifatnya itu bersenang-senang, kayak mantenan, mari tinggal mati bojone karaokean. Tenang sah. Nah, intinya daripada iddah itu adalah untuk menjaga rahimnya ini, agar benar-benar murni, suci, sehingga pada saat nanti setelah 4 bulan 10 hari benar-benar bersih rahimnya ini. Ada laki-laki yang gak sabar, dihitungi ya, kurang 30 dino, kurang 29 dino. Jadi gak ngerti ini 4 bulan 11 hari tak? Ya nopo langsung pas 4 bulan 10 hari langsung dilamar, dinikah. Dan seandainya ini kemudian suami yang baru ini menikah dan berkumpul, maka dijaminkan bahwa rahimnya telah bersih.
Seandainya dia hamil karena masa produktif, masa-masa subur, maka dipastikan bahwa anak atau janinnya itu adalah anak dari suami yang baru ini. Nah, ini oleh saulan moro-moro dirabi ambek wong, padahal biyen niku wis ono janin sudah pernah hamil tapi gak kroso ngoten lho. Terus saulan dinikah ambek suami yang baru ini. Meteng iki anaknya sapa? Padahal dulu itu suaminya warnanya kulitnya putih, sing anyar iki rada ireng. Pas lahir kayak zebra. Ireng putih. Nah, ini Islam menjaga itu. Islam menjaga itu. Ya, kemarin saya bertanya tentang ayat surah Ali Imran ayat 14. Yang sangat terkenal itu ya, suyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Zuyyina dihiasi linnasi bagi manusia itu hubbus syahawati minan nisa, mencintai perempuan. Sama tinggal ayat ini, dihiasi manusia itu mencintai perempuan. Aku gak imbang, kok gak disebut no dihiasi mencintai manusia itu yang lanang cinta perempuan, yang wedok cinta laki-laki. Kan ngoten mestine. Tapi di dalam ayat itu dihiasi manusia itu mencintai perempuan. Tidak ada perempuan mencintai laki-laki. Seolah-olah ayat itu ditujukan kepada laki-laki. Padahal kalimatnya annas. Annas itu manusia, ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini kenapa Bapak? Ya karena karakternya orang perempuan itu bukan tidak punya syahwat kepada laki-laki sama. Wong lanang seneng wedok, wong wedok seneng lanang. Cuman orang perempuan itu dititipi sifat malu yang lebih besar daripada laki-laki. Wong lanang seneng wedok, wong wedok seneng lanang. Nek wong lanang Pak langsung ngomong, "Dek, aku seneng kon, I love you." Tapi wedok boten saged, Pak. Ditahan sama perempuan. Itu maksudnya ayat. Jadi walaupun syahwat perempuan terhadap laki-laki itu ada, tapi Allah titipkan sifat malu. Men gak ono wong wedok ngawiti, gak ono. Gak ono wedok ngawiti. Sing lanang sing ngawiti. Tapi nek sing wedok dikawiti, oh langsung jos. Ono wong lanang sambatane. Kula niki nikah niku 15 tahun Ustaz. Tapi anggar sing njaluk mesti kula mawon. Bojoku lho mboten njaluk belas. Kok gak butuh ngoten. Jangan dikira. Jadi kira wong wedok gak butuh wong lanang, butuh. Mane udan-udanan koyo ini. Gak kaut. Tapi isine niku luwih gedhe. Sampeyan garai titik ngene wis langsung. Mencolok-mencolok gak karo-karuan. Ginjal. Niku mau wedok siji nggih. Terus masalah ditinggal mati. Kalau ada orang laki-laki suami niku ditinggal mati istrinya, Pak. Ojo nganti 3 tahun. Ojo. 3 bulan, suwe. 3 dino. Wis oleh ganti. Tapi kalau perempuan istri itu dia merelakan untuk tidak menikah selamanya. Ya, ketika suaminya meninggal dunia. Makanya survei bahwa jumlah janda itu lebih banyak daripada duda. Bukan yang lebih banyak mati itu laki-laki, bukan. Tapi karena memang laki-laki itu langsung. Nah, yang jadi prinsip itu adalah rahim. Makanya dalam urusan pernikahan yang diwajibkan untuk setia itu hanya perempuan, tidak laki-laki. Kula ini mboten ngurui era lho Pak, mboten. Niki ilmu. Bisa pikir dewe-dewe ngoten. Karena laki-laki punya rahim. Bojo loro lho oleh.
bojo telu oleh papat oleh, ini adil. Tapi sekali perempuan itu berselingkuh, rusak rahimnya. Ya apa ndek benih di situ lebih daripada satu laki-laki. Ya wau lahirnya zebra. Ngene zebra, nek belang bentong. Gak karu-karuan apa. Itulah. Dan iddah itu mensucikan rahim. Wong lanang tidak diwajibkan setia, tapi diwajibkan bertanggung jawab. Ini yang tidak dipahami oleh ibu-ibu kadang-kadang. Dianggap kok dipek dhewe. Kok iku bojoku, tak pek dhewe. Ombak bayarannya dijual lo kabeh. Sing lanang kate kerja iki sangone 5.000. Iki lho saumu. Wabeh bayar. Tengah dalan bocor bane wis. Nonton sampe mak mulya ngene. Ya, iki dolime mau wedo-wedo. Jadi golekno duwe ya. Mau dikoyo ngono ae. Makanya kadang-kadang sampai nang ibuke dhewe lho dilarang sampe sing wedok. Awas menekai duit makmu ya. Ya Allah, padahal mak sing lahirno dhek. Ya karena terlalu tomak itu, terlalu rakus dengan suami. Dikira wong lanang iki wae dhewe. Jatahe wong papat dhek dhewe. Ya oh. Tapi ngene iki kula ngaji ku wani soalnya gak ana bojo. Ini ono yang menengahi kali tema ojo nyata wani-wani gak ini ada mulai temenan turu-turu latar turu tera turu garasi. Ini rahasia Pak ya. Kayak teng ini TikTok nih men. Bojone laya-laya wae. Pedhaan telepon sampe sing lanang. Dik, ya nanti Mas. Nang mbokno. Oh lah. Duwe sing tak gawani wis tak ta. Iya. Kare didik. Tekno aku tak transfer maneh ya. Lah iki rencane nang mbokno bareng dino. Ya mungkin seminggu iki. Loh, ya 2 minggu 3 minggu gak apa-apa nang kono, gak apa-apa. Nggone duwe ente tak transfer maneh ya. Oh, masuk swarga iki swarga. Tapi kau nana semua itu masalahnya. Allah Akbar. Lah yo ono TikTok, jenenge TikTok Pak yo ono tayangan-tayangan. Ojo seminggu sakno ngono ku, minggu 3 minggu ngono lho. Duit ku nanti ditekno. Tak transfer maneh. Nah kemudian lafal takziah memang tidak ada lafal yang mengikat di dalam takziah ini, tapi Imam Nawawi menganjurkan untuk melakukan takziah itu mengucapkan apa? A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Cara Jawane ya. Semoga Allah membesarkan pahalamu, membaguskan hiburanmu, dan mengampuni mayit. Ini kata-kata yang disampaikan ya, untuk menyenangkan Pak. Muga-muga bojomu disepuro dosane. Insyaallah ini ikhlas ganjaranmu akeh. Dan muga-muga kuwabe iki tinggalan-tinggalan bojomu iso menghibur hatimu. Jadi intinya itu menghibur, takziah itu menghibur. Jangan ditambahi susahnya, enggak takziah kok tambahi disusahi. Ya, kapan bojomu mati kapan? Ya mau isu Mbak. Ya Allah, padahal kok iki sik enom. Sakno men dadi rondo. Ya Allah. Nasibku cek elek sih. Lho ala takziah mati omongi koyo ngene Pak. Ya oh. Idkhalus surur. Makanya takziah itu kontennya itu menghibur dan mendoakan. Jangan tanya sebab. Lah wong mati kok takon sebab itu. Heran wong ini.
Kok sampai mati kena apa sih bojomu? Kena apa? Kasih enom sih. Gak lara sih hati bojomu. Kena apa? Kok sampai mati? Jare sing ditakziahi kadung mangkel. Wis takdir blok. Wong rene-rene dinteni hiburan ning malah nyusahno wong ngene. Lan cengklak ngoten mawon ambek sing takziahi. Rene gak nggo apa-apa. Takon coba ya. Rasa mau iki pengiran lho, karo aku ya karo gak mati ngono. Ya Allah. Makanya kan ada istilahnya itu Bapak Ibu. Orang itu tidak boleh tanya sebab itu ketika pertama kita ini takziah. Jangan tanya sebab kematian. Yang kedua, ziarah haji itu jangan tanya sebab juga. Karena karakter mati sama haji kan sama. Jadi nek budal haji, Mbak, mudah-mudahan mabrur, hajimu mabrur, umrohmu mabrur. Pun ngoten tok, senakono selamat lancar kabeh. Kok takon sebab itu? Kok iso haji kon itu? Tak sama-sama kan penggaweanmu lah. Kuli sih, kok iso haji? Kok iso? Tekan di duit. Waduh, lain. Jadi begini Bapak Ibu, makanya Islam itu mengajarkan namanya adabul mufrad, etika. Enten keluarga niku ndugi umroh, ndugi haji, ndugi umroh nggih, ndugi umroh. Terus sambangi ambek jamaah-jamaah pengajian niku sambang kabeh. Mboten niku gak ono sing kepengin rumoro ceritane sing umroh niki lho. Ngomong karepe dhewe. Terus mboten niku tuan rumah ini mlebu. Mungkin njupukno apa ta napa. Kurma, kacang, coklat dibungkusi kabeh. Dadi tuan rumah metu lu kok entek kabeh nang toples. Ya Allah. Mboten niku takon, ya napa usah hukume wong medaya. Gak diijini mau dibungkusi kabeh. Iki asli teko Mekah ya dibungkusi. Niku mboten daya niku rampok niku. Dadi wong iku godhek tok. Kate dilarang yo napa? Ya gak pamit ngoten niku ya. Terus kadang-kadang pertama niku suwe iki gak mulai-mulai. Mertamun itu kan paling lama itu kan cuma 10 menit. Kecuali kalau ada urusan dan itu diizinkan oleh tuan rumahnya. Ngobrol suwe mboten nopo. Sampai 2 jam setengah ya gak mulai. Sing tuan rumah iki balik deham deh. Gak perasaan. Delok arroji. Tiket ditakokne tamune. Niki jam pinten nggih? Jam pinten nggih? Niki tasik sonten. Sing tasik sonten nggih tamune niki. Jadi bertamu bersilaturahim yang sesungguhnya itu menghapuskan dosa, berpahala besar, tapi nambah itu dosa. Kenapa? Karena tamunya ini menyakiti tuan rumah. Itu terjadi zaman Nabi SAW pada saat menikah dengan Zainab binti Jahsy. Sampai diingatkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalau kalian selesai untuk menikmati hidangan, selesai, pulanglah kalian. Wala musta'nisina li hadis. Jangan memperbanyak ngobrol di situ. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum. Karena kelakuanmu itu akan menyakiti hati Rasulullah dan membuat kalian itu punya sifat gak tahu malu, gak tahu isim. Medaya iku apik, tapi nek kesuwen karo isim. Apalagi di situ ada istri Rasulullah dan rumahnya itu kan tidak ada tembok Pak, hanya ada satir begini kayak kain itu. Nanti ini kok dayone niki istri Nabi dan itu malam pertama Nabi, gak mulai dayone. Lo mantenanya dayone ngelibet ngono terus. Padahal si manten anyar itu arep-arep dayong ngene iki wis.
Itu ada dalam Adabul Mufrad. Sekarang bagaimana ini posisinya kalau yang mati itu non muslim? Nah ini. Kemudian apakah boleh takziah atau tidak? Boleh dan harus. Tetangga yang non muslim itu juga punya hak ditakziahi. Nah, mereka tetangga loh, bahkan takziah ini bagian dari apa? Bukan bagian dari ritual, ini bagian dari urusan sosial. Dan juga sama perkataannya kepada orang yang ditinggal mati, sing sabar yo, sabaro wis sabar. Makanya ada doa dari Rasulullah SAW itu kan begini. Kalau yang mayitnya itu laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Allahumma nakkihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhu ini malan khairan min malihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min ahlihi. Allahumma adkhilhul jannah wa a'idhu minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah ini hitungannya Rasulullah dengan nama ayat. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Warhamhu, sayangi dia. Wa'afihi, berikan kebaikan kepadanya. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempatnya ya. Wa wasi' madkhalahu, luaskan kuburnya. Wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad, dan mandikan dia dengan air salju yang dingin yang segar. Allahumma abdilhu malam min ahli, ya Allah gantikan hartanya yang ditinggalkan lebih baik daripada hartanya, keluarga lebih baik dari keluarganya, istri lebih baik daripada istrinya. Artinya apa? Ketika mayat ini dimasukkan ke alam barzakh, dia merasakan kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan yang pernah dia rasakan saat hidup di dunia. Ini kebenaran. Di kali wetok di kambiha, Allahumma fillaha warhamha wa'afihi wa'anha wa akrim nuzalaha wa wasi' madkhalaha, dan seterusnya. Takziah terbaik adalah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, salah seorang putri Nabi mengirim utusan kepada beliau untuk memanggilnya dan memberitakan bahwa seorang putranya yang masih kecil hampir meninggal. Maka Rasulullah memberikan ucapan kepada utusan itu, irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha fal tasbir wal tahsib. Jadi Nabi itu pernah anak susulan, Pak. Ya, ada anak dari keluarganya itu nazak, tapi Nabi masih pengajian. Dia datang, maksudnya itu supaya Nabi datang ke sana oleh Rasulullah. Nanti saya ke sana, tapi sampaikan kepada dia dengan doa ini, irji ilaiha, kembalilah kepadanya, fa akhbirha, dan beritahu kepada dia, anna lillahi ta'ala ma akhad, bahwa sesungguhnya yang diambil oleh Allah itu adalah kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah. Walahu ma'atta, dan baginya segala apa yang diberikan Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan semua yang melekat dalam kehidupan itu selalu ada batas waktu-waktu tertentu. Famurha fal tasbir wal tahsib, maka suruhlah dia untuk bersabar dan selalu muhasabah terhadap amal perbuatannya. 2 kali dipanggil Nabi, masih pengajian. Sampai 3 kali itu Nabi menghentikan pengajiannya. Itu dalam hadis yang lain adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan mengajak siapa? Umar bin Khattab
Abdullah ibnu Mas'ud datang ke rumahnya. Arek cilik, arek bayi. Ternyata sampai di sana itu sudah meninggal dunia. Digendong sama Rasulullah. Rasulullah menangis, hanya terisak. Nggak nangis Rasulullah. Nangis ngoten ditegur oleh Umar. Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Katanya tidak boleh sedih kalau kita ditinggal sama Allah. Apa jawaban Nabi? Ini adalah rahmat dari Allah. Nek ana wong keluarga mati terus wong iki sedih, nangis, itu rahmat dari Allah. Yang dilarang kemarin apa? Pelajaran kemarin meratap-ratap, mencakar-cakar wajahnya, menjambak-jambak rambutnya, mengumpat-ngumpat, bertenangsa. Itu dilaknat oleh Allah. Tapi sekedar menangis, ini rahmat dari Allah. Salah satu Allah memberikan rahmat di hati manusia itu apa? Ketika ada orang meninggal itu merasa kasihan, sedih. Karena orang meninggal itu dianggap kehilangan. Nabi nangis Bapak Ibu, mengusap beliau sekedarnya, mboten bengok. Kapan hari ini kula niki nggih jamaah kula sing nderek teng Masjidil Aqsa niku sing jaler sedo. Kula takziah mriku. Sakjane sing wedok niku waktu derek takziah niku gak nangis. Kula teko nangis. Waduh. Ya napa kula niki ijenan Ustaz. Oh yang betul laporan teman-teman. Curhatan apa? Padahal dunia kula niki kewatak kan kaki sinten dhuwit kula sampeyan katanya niku. Jarene ati yo dhuwit kanggo aku. Akhirnya kalau sampai angkat pun niki sing paling sae Bu. Niki pun rada sepuh jane. Nggih mboten teman-teman sepuh niki STW lah. Mboten gak ada yuko. Dongane belawat penyanyi. Kula ngejak jamaah-jamaah sing rombongan kula wingi kula jateng ya. Sempat mensolati juga mengantarkan ke kubur niku. Itu Rasulullah juga begitu. Dan Rasulullah mesti bertanya kepada orang yang ditinggal mati itu kan seperti hadis ini Bapak Ibu. Sing ditinggal mati ditakoni Nabi, "Ya fulan, ayyuma kana ahabba ilaik an tamatta'a bihi umruk aw la ta'ti ghadan baban min abwabil jannah?" Manakah yang lebih engkau sukai, engkau bersenang-senang dengannya seumur hidupmu, atau ia mendatangi salah satu pintu surga yang engkau dapati dia telah mendahuluimu di situ? Wan luwih seneng diurip mbedheki tapi yo ingin iki utawa dhek mati dhisik mlebu swarga, engko kon nyusul mlebu swarga. Pilih ndi kon? Cari sahabat nggih milih dhek mati sik Nabi yo iso mlebu swarga. Ya wis gak apa-apa, berarti kan apik. Nggih nah. Tapi kadang-kadang tiyang niku nggih heran Pak. Saya itu diceritani sama yang mati tadi itu. Sing wedok iku masyaallah cerewete luar biasa. Cerewete niku maksimal. Niku cerita teng kula heran, terus ditinggal mati niku. Jadi tapi sak cerewet-cerewete wedok iku lanang mati yo nangis. Nangis. Jarene hati. Sing lanang kan tau cerita ngoten niku. Oh, berarti ini yang terbaik wis. Waktu katanya nyolati tak delok ae wajahe. Wis Pak, sampean lunga Pak, wis seneng sampean. Wis gak dicelaku bojo sampean maneh. Dalam hati Pak kula ngomong tadi. Gak mau banter-banter kula lak gak enak. Saya tahu curhatan kula, bojo kula niku carane nopo Ustaz. Enten napa mboten donga, wiritan, zikir, suwuk sing saged ngilangno cerewete bojo kula niku. Ya mboten enten Pak, niku pun gawan niku pun. Tapi kan rezekine ngoten niku Ustaz. Lho, ngomong mari cerewet rezekine. Bukti niku ora niku usaha mau niku mesti hasil nggih. Niku derajat tapi cerewete bojo sampean. Memang rata-rata tiyang sukses niku Pak nggih. Niku bojone cerewet-cerewet. Sampeyan ningali, apakah itu pengusaha,
birokrasi, politikus, termasuk kiai sing top-top itu bojone cerewet-cerewet. Nek bojone sing apik-apik biasanya wis karire iku biasa-biasa tok, nanjaki kan temen. Kalau nanti ceramah ngeten iki teng ngarepe gubernur sing lawas nih, Pak Soekarwo, Pak Dekarwo. Bahwa Allah Ta'ala itu memang menempelkan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan derajat. Termasuk wong lanang niki, Pak. Sama ditanya wong sing karire menanjak iki. Ini mesti bojone cerewet-cerewet. Pak Dekarwo sebelah menem. Sing wedok mes. Mas mangan sama kok seneng. Aku kula niki pengalaman kok. Jadi tak delok ae. Wis sampeyan niku wong apik, Pak. Aku nyekseni sampeyan wong apik sampeyan niku ahli ibadah, ahli sedekah. Wingi nang ngene ziarah gak kurang-kurang sampeyan ngekeki kula ngejak kula mangan semacam-macam. Wis kelemahan sampeyan panjenengan bojo sampeyan cerewet wis alhamdulillah. Saiki Allah medhot cerewet bojo sampeyan mati sampeyan. Wis gak kira dicelatu maneh sampeyan kuburan nang bojo sampeyan. Salah ngono. Terus bojo niku takon. Sampeyan ningali wajah bojo kula niku ndongaken apa sampeyan? Rahasia aku. Rahasia antara sing mati kali Bu. Iku lho. Nek bojone biasa-biasa nurut meneng ngono biasa iki. Ya karirnya biasa-biasa lah, paling nang ngene kantor wis karyawan biasa, iso dadi kepala gak iso. Dadi kepala-kepala niku teman-teman bojone mbok. Dan memang cerewet itu tidak bisa disetting Bapak Ibu. Itu sudah otomatis itu. Mah dari Ustadz mah, nek bojone cerewet itu biasanya sing lanang itu karire nanjak. Jadi papa selama iki karire biasa-biasa itu. Kok niku kurang cerewet. Nggih mboten saged kok enggak bisa cerewet kok cerewet. So padha sing cerewet kok mandeg gak gelem. Kaya ceritane Ustaz Dasat Latif niku nggih teng TikTok nggih. Nah, saiki cerewet iku itu ono mas-masan dijak nang ngene sumur dijeruang kok ono sing wedok nang jero sumur. Sumur iku jerone iku 15 meter ta pinten ngoten lho nggih. Bareng ono menjero kono seneng sing lanang. Data ono makhluk kawat direng ngoten niku. Niku jin niku wis 400 tahun niku. Sapa kok niku? Ora niki jin sing nunggoki sumur niki. Lah lha kok metu? Nggih enten tiyang wedok ngomel ae jero niku. Bojo sampeyan niku mboten kerasan ning sumur niku. Lah ya sampe jin sing wis 400 tahun jero sumur niku. Kok wedok cerewet terus gak kerasan. Napa malah bojo sampeyan? Aku gak ada cerita nang bojo meneng ae. Nonton apa sampean? Enggak iku ceramah Ustaz gitu. Aku gak cerita. Ini dia laku ya. Yes. Masya Allah. Kan guys. Kita terusan kan tadi. Kan mengatakan nawan pelajaran hari ini. Dan insya Allah mungkin untuk periode 2 Rabu ke depan Rei Minggu Sabtu kula kali keluarga tindak umroh sampai tanggal 25 Januari. Nggih, sampeyan akan mugi-mugi lancar. Selamat umrohnya mabrurah. Insyaallah sing dengan anak segera keturutan saged ziarah Makkah Madinah baik haji maupun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.